Tinggal mati. 13, 46, 13, 14. 46. Suratnya 13, 14. ayatnya 13, 14. Suratnya 46, ayatnya 13, 14. Kamu menulis angka ini kebiasaan sini. 3, 6, 4, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Minallazina qalu rabbuna. Nah itu ambil itu. Nah itu. Nah ya itu. Orang-orang yang berkata Sini. pengakuannya Tuhan Allah. Gambar di sini aja. Tapi pakai pulpen ya. Mas takomu kemudian dia beristiqomah Bukan, Pak. Sanggup. berlaku lurus Aku gak mau diku. ala surat mustaqim di atas jalan yang benar. Yang mana jalan yang benar? Dengan kiamah milatan Ibrahim Hanifah, agama yang diyakini oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi orang-orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, insya Allah fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa yang namanya khauf, rasa takut atas mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun kelak nanti, yaitu yang namanya akhir hidupnya yang disebut kematian. Dia tidak ada rasa takut. Ya. Orang-orang yang beristiqomah menghadapi kematian, dia tidak akan takut. Bahkan harapannya minta diwafatkan. Itu para nabi seperti itu. Bahasanya mudah, Rabbana inna sa'alna muna diyayna bilil iman an aminu birobikum fa'amana Rabbana faqirana Rabbana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Minta diwafatkan. Beda sama kita. Kalau para nabi itu minta diwafatkan, tapi minta diwafatkannya dalam keadaan berbakti, dalam keadaan taat. Oleh karenanya sesuai dengan dalam surat 3 Al-Imran kan begitu, di mana orang-orang yang beriman diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada dengan sebenar-benarnya takut. Jadi memang ada yang takutnya kurang serius, kalau itu bahasa sekarang katanya gitu. Ada yang takut benar-benar takut. Para tamu itu nailah antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Para nabi minta agar diwafatkannya dalam keadaan muslim. Para nabi minta agar diwafatkannya dalam keadaan berbakti. Kan orang muslim itu orang yang senantiasa berbakti kepada Allah.
Apa yang membuat manusia itu disebut menjadi muslim? Ya. Wajah katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Setiap orang muslim orang yang menjadi penolong agama Allah gitu. Ketika Nabi Isa menyadari bahwa di antara mereka ada yang mencari, maka siapa yang ingin menolong aku untuk menghidupkan cahaya agama Allah? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Kenapa? Karena kami beriman kepada wasad di anna muslimun, saat kita bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi orang-orang yang beristiqomah, dia yakin Tuhannya Allah, maka tidak ada rasa yang namanya kekhawatiran, dan dia juga tidak akan bersedih hati. Nah, insya Allah ulaika ashabul jannah. Mereka itu penghuni surga. Keberadaan mereka khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa bima kanu ya'malun, itulah balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Itulah balasan bagi orang-orang yang beristiqomah. Siapa sih sebenarnya Allah? Kan begitu. Kita mengenal Allah, maka tidak akan mungkin kita memiliki sifat kasih sayang kalau tidak mengenal Allah, karena Allah itu sifatnya kasih, sifatnya sayang. Kita lihat siapa sih sebenarnya Allah itu. Kita lihat Allah itu siapa ya. Surat 3 ayat 1 sampai 7. Siapa itu Allah? Allah itu siapa?
Jadi orang-orang yang beristiqomah Tuhannya itu Allah, dia yakin ya, bahwa Allah sebagai pelindungnya. Ini nggak ada rasa lagi tuh kekhawatiran, karena Allah sebagai pelindungnya. Allah waliyul ladzina amanu, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Mereka yang beristiqomah, mereka yang yakin Allah pelindungnya, Allah penolongnya, maka tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Namanya orang dilindungi, ya, manusia aja kalau dilindungi sama kepala negara yakin banget. Dilindungi sama kepala negara yakin banget, bahkan bangga banget lagi. Ini Allah melindungi kita. Ya. Aina pun di mana saja kamu berada, Allah melindungi kita. Jadi ternyata manusia ini harus mengenal Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan manusia. Untuk apa manusia itu diciptakan? Wa ma walakunna wa insaira. Ya, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Artinya bekerja kalau niatnya ibadah, insya Allah mendapat ridho. Dagang niatnya ibadah, insya Allah menjadi Allah. Cari ridho kan begitu. Berniaga, maka nyumbangnya jujur 10 orang kan gitu ya, kan mencari ridha Allah. Kemudian barang yang bagus ya, dipisahkan ya, dengan yang buruk. Begitu dari timbang orang yang meleng, comot yang buruk. Di pasar begitu. Sering gitu sambil rumah gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia. Oleh karenanya Nabi Isa kasih tahu, Inna wa rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhan itu dan Tuhan kamu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Azab siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Nabi Isa kasih tahu tuh kaumnya. Tapi sampai saat sekarang ini kaumnya menyembah siapa? Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan. Dia percaya akan begitu. Bunda Maria berkata, dibersihin. Debu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum. Allah itu yang hidup terus menerus. Ternyata Dia juga yang mengurusi makhluk. Sama kita tuh ya diurusin sama Allah. Jadi masih jamin terus ya, pelihara. Kemudian diberi sampai sempurna. Jadi nggak tahu apa-apa, dikasih pendengaran, penglihatan, hati. Itu Allah yang mengurus. Bahkan semua yang ada di muka bumi ini Allah yang mengurus. Nah kalau kita baru mengurus 1, 2, 3 udah capek. Kalau Allah mengurus seluruh alam jagat raya ini. Sinatu wala naum, dia tidak pernah tidur dan ngantuk. Nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk ya, jadi Allah itu dia nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk.
Nazzal alaika kitab, yang menurunkan kepada engkau kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Bilhaq, dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil. Allah yang menurunkan Taurat, Allah yang menurunkan Injil, kitab-kitab sebelumnya. Quran itu membenarkan, bukan yang sesudahnya. Min qablu hudalin nas, sebelum Al-Quran turun, Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Furqan. Lupa kali. Lali. Jadi mana titik ambil lagi. Disuruh pulang. Masa kemana ke situ ya? Ngalir. Oh. Padahal itu kecil banget ya, tidak banyak. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya ya, dengan ayat-ayat Allah. Dia nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Kata Allah, siapa yang beristiqomah tidak perlu ada rasa kekhawatiran, tapi dia nggak percaya. Baik, kita ini udah penduri ya. Ya. Untungnya kita Orang yang beristiqomah, berpegang teguh, kata Allah, Allah sebagai pelindung, ini nggak percaya Allah yang melindungi. Ya. Allah yang melindungi, dia nggak percaya. Mohon maaf ya, kalau kita tidak mengikuti peraturan presiden. Presiden berlan nggak? Mohon maaf ya, Pak Jokowi. Allah murka nggak kalau kita nggak ikutin petunjuknya? Murka. Kalau kita nggak ikutin petunjuk presiden, presiden murka nggak? Murka, menteri-menterinya dimarahin. Ya mohon maaf ya. Nah sekarang kita, kalau kita mengikuti peraturan Allah, Allah murka nggak? Murka. Allah murka. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beristiqomah, dia berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka dia tidak akan ada yang namanya rasa kekhawatiran. Gak ada rasa khawatir. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini Allah yang mau penguasa langit dan bumi. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Allah sebagai pelindung kamu, Allah sebagai penolong kamu. Bahkan kan penekanannya begitu. La waiba, tapi tidak boleh ragu. Allah yang melindungi. Apalagi kalau kita mau melaksanakan apa saja yang Allah perintah, segala ibadah-ibadah apapun, maka menjadi mudah, kan begitu. Wa amman amina wa amila sholihan fala bijajanil husna wa sanaku dalam amrina yusra, maka akan aku titahkan
segala urusannya di dalam melaksanakan agama justru akan mudah. Kasih jalan yang mudah kalau kita mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kita harus mengenal dulu siapa Allah. Allah yang mengurus kita tadi itu, mengurus makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan Allah itu hidup terus menerus. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah lelah. Siapa Allah? Yang menurunkan kitab Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada masa itu, membenarkan bahwa Taurat itu adalah produk Allah, Injil itu adalah produk Allah yang belum dirubah, ada di dalam Al-Quran. Hati-hati. Min qablu hudalina, sebelum Al-Quran turun sebagai petunjuk, lalu diturunkannya Furqan pembeda, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang enggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Hati-hati manusia ini, ada lampu kuning, lahum azabun shadid, maka bagi mereka adalah azab yang sangat keras. Orang-orang yang enggak percaya, orang yang tidak percaya, bagi mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah itu maha gagah, dzuntiqam, lagi maha mempunyai hukuman. Allah yang akan memberikan keputusan, Allah nanti yang akan memberi hukuman. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, Allah yang akan memberikan hukuman. Bagaimana kita lihat Fir'aun nggak percaya ketika Nabi Musa menyampaikan ayat-ayat Allah. Saya juga bisa, katanya, bikin surga, makanya dikumpulin kan ya, ternak-ternak diambil susunya supaya bisa dialirkan ke sungai. Ceritanya kan begitu. Ada di surga saya, katanya. Begitu Firaun. Dia nggak percaya ya, dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan pada saat itu oleh Nabi Musa. Bagaimana? Hancur, dibenamkan di Laut Merah, ditenggelamkan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sesuatu apapun yang ada di bumi maupun yang ada di, nggak ada yang bisa tersembunyi. Artinya segala sesuatu pekerjaan manusia yang di alam dunia ini tercatat, tertulis ya. Kalau manusia dengan manusia kan bisa didustakan, tapi di hadapan Allah semua nanti akan diungkap sama Allah. Sekecil apapun tertulis, tercatat lembaran hidup kita. Makanya beruntunglah orang-orang yang dihapus kesalahan-kesalahannya, dan beruntunglah orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikan. Kalau lebih berat kejahatannya sama kebaikannya, rugi kita.
paling berat, yaitu para pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pemimpin rumah tangga minta tadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian di sini wallazi yusawwirukum, ternyata Allah itu yang mengurus kita, Allah yang menurunkan kitab. Kemudian di sini Allah yang membentuk kamu, ternyata Allah yang membentuk badan kita, tubuh kita. Andai kata kita dibentuk nggak bagus tuh, makanya alhamdulillah lengkap. Bersyukur banget ya kita dibentuk baik banget. Ya. Tapi jangan sampai kembali ke tempat yang paling rendah. Summa wadatnahu asfala safilin, nanti akan kembali ke tempat yang paling rendah. Itu untuk manusia sama Allah. Kapan? Bil arham, pada saat di dalam rahim bersama Allah. Kaifa yasa, bagaimana saja Allah kehendaki. Jadi bayi itu lahir kehendak siapa? Wajahnya bagaimanapun kehendak siapa? Kehendak kau. Kadang-kadang kan kita kepengen punya anak laki, keluar perempuan. Kehendak kau. Ibu anaknya laki-laki. Ternyata Samia reza perempuan. Ya. Kata dokter laki. Asap ya Bu. La ilaha illa wal azizul hakim, ternyata Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha gagah lagi maha bijaksana, yang maha gagah sebagai hakim. Ya, kalau hakimnya Allah nggak bisa. Ya, hakim Allah nggak bisa disuap. Masuk surga, kenapa ente katanya masuk surga? Karena ada kenal orang dalam. Nggak bisa. Walaupun kenal orang dalam nggak bisa masuk surga. Jadi kita mengetahui bahwa Allah itu yang mengurus makhluknya, bahwa Allah itu yang menurunkan kitab. Untuk apa kitab? Turunkan sama Allah agar manusia itu tidak keliru jalan di dalam menempuh kehidupan. Makanya Allah turunkan kitab. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Wa bayyinatin minal huda, diterangkannya harus dari petunjuk juga Al-Quran, baru mendapat Furqan, pembeda. Jadi kita tahu itu bahwa Allah yang mengurus kita, bahwa Allah yang telah memberikan sebuah kitab sebagai petunjuk, bahwa Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang membentuk wajah kamu ketika masih ada di dalam rahim, bagaimana Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha gagah lagi maha bijaksana. Kemudian wallazi anzala alaikal kitab, Dialah yang menurunkan kepadamu kitab, minhu ayatum muhkamat, darinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Nah, di sini dipahami ada ayat yang enggak jelas. Ya, bukan seperti itu. Nah, tapi kalau dibaca terus nanti akan paham.
Kunna ummul kitab, itulah induknya kitab. Wa ukharu mutasabihat, yang lain itu mutasabihat, artinya selain daripada Quran namanya mutasabihat. Ya. Tidak jelas. Fa'amal lazina fi qulubihim, di sini adapun orang-orang yang di dalam hati mereka zaigun, condong dengan apa? Dengan mutasabihat. Fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka mengikuti yang sesat. Tuh, diikuti yang sesat. Selain daripada Al-Quran. Untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah. Tuh, untuk mencari fitnah. Ya. Kemudian juga untuk mencari takwil. Cari takwil itu artinya penjelasannya. Dicari-cari penjelasannya Quran. Padahal Quran itu harus diterangkan dengan Quran. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui pemahamannya illallah, kecuali Allah. Jadi kalau manusia ingin paham mengenal Al-Quran, maka dekatlah sama Allah, mohonlah kepada Allah, belajarlah sama Allah. Kenapa? Ar-Rahman alaman Quran, karena Allah yang ngajarin Quran. Nanti insya Allah kita akan paham. Kemudian di sini warasiuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya dalam. Ilmunya dalam. Berkata mereka, aman nabi, kami beriman bihi, dengannya. Kullum min indi rabbina, semuanya itu dari Tuhan kami. Jadi ayat-ayat itu diimani karena semua ayat-ayat itu dari Tuhannya. Dia percaya siapa saja yang beristiqomah, tidak ada yang namanya rasa kekhawatiran, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini Allah yang ngomong. Siapa yang beristiqomah, dia tidak perlu lagi khawatir. Siapa yang beriman, dia akan memperoleh keamanan. Allah yang kasih tahu. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman, imannya tidak dicampur dengan kezaliman, maka mereka itu yang akan memperoleh keamanan, kata aman. Ya. Dijamin sama Allah. Wow, mutabik, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian di ujung ayatnya, wa ma yazakaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang yang berakal. Nah, kita lihat dulu siapa sih orang-orang yang berakal. Kayaknya udah hafal ya. 65 ayat 10, orang yang berakal. Baru nanti kita habisin. Siapa orang-orang yang berakal? Sajidan fattaqullah. Amanu
Bagaimana azab yang Allah ancam kepada orang-orang yang nggak percaya? Kadang-kadang tidak disadari. Ya. Kita lihat ancamannya nih orang-orang yang nggak percaya. Ini jaminan Allah. Allah pelindungnya, Allah penolongnya. Dia nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Adallahu lahum azaban sadida, maka Allah sediakan bagi mereka azab yang sangat dahsyat. Fattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Disuruh takut sama Allah tuh. Takutlah kamu kepada Allah. Bahkan para taksawum wasawum. Jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepada aku. Nah, bagaimana gambaran orang-orang yang takut kepada Allah? Yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah, lalu mereka melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah. Perintah Allah. Apa perintahnya? Disuruh menghidupkan cahaya agama Allah. Ya. Lalu bagaimana mereka yang tidak mempunyai satu keinginan? Ya. Maka Allah akan murka. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Terus ya, orang-orang yang kufur kan begitu, ingin memadamkan nur cahaya agama Allah. Kan kita bisa merasakan sekarang ya. Dari zaman dulu cahaya agama Allah ini dipadamkan, tapi nggak bisa padam karena Allah pelindung kita, Allah penolong kita. Kata Allah, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepada aku. Jaminannya itu dari Allah. Andallahu lahum azaban sayyidan fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada zikra. Zikra itu pelajaran Quran, peringatan Quran. Andallahu lahum azaban sayyidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaihim dzikra wa ma yadzakaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Nah, kita lihat ini ancaman Allah bagi siapa saja yang tidak percaya. Ancaman Allah itu nggak terasa ya. Surat 7 182 183. Kita lihat dari arah yang dia tidak tahu ya, Allah akan memberi hukuman berangsur-angsur dari arah yang tidak diketahui. Wallazina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, sampai 183. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui. Dan aku beritahu kepada mereka sesungguhnya rencanaku apa. Diberi tenggang waktu. Allah rencananya kedua pasti lambat tapi pasti. Tapi kalau Allah berkehendak mau nggak ada istilah kata lambat ya.
lambat ya. Pertolongan Allah apabila Allah sudah berkehendak, tak ada seorang pun manusia yang bisa menahannya, menolaknya, nggak ada yang bisa. Wallazina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami tarik mereka, kelak kami akan hukum mereka dari arah yang tidak mereka ketahui, dari arah yang kita nggak tahu. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku beri tenggang waktu lahum kepada mereka, inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Rencana Allah pasti ya, bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, janji Allah adalah benar. Makanya ayat yang ke-7-nya apa tadi? Kita lihat ayat yang ke-7, ke-7 ke-8 udah bisa. Sampai 7 bisa berapa? Sampai 8 kita lihat ya. Ayat 8 sampai 7 dari 8 coba kita lihat. Ini ayat 8 yang kita lihat. Ya 3 ayat 8. Coba lihat. Karuniakanlah kepada kami rahmat. Cakep banget ya. Mintanya dikaruniai rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan kulub kami, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi kalau sudah ditunjuk sama Allah, orang yang beristiqomah, jangan kamu takut, ya sudah, hilangkan rasa takutnya. Udah dapat petunjuk. Bahkan kan kalau Nabi Nuh hebat ya. Silakan kamu, jika ingin bertindak kepadaku, jangan dirahasiakan. Hebat. Udah ada enggak belum orangnya? Ada. Tapi di YouTube-in sih ya. Masya Allah, sudah ada. Tidak ada rasa kekhawatiran ya. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi rahmat. Minta dianugerahi rahmat. Kita lihat rahmat. Di mana adanya rahmat? Mana adanya rahmat? Kita lihat
rahmat. Kita jadi gratis 2175. Yakinlah kami rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh. Jadi rahmat itu ada di dalam golongan orang-orang yang soleh. Nanti kita lihat dulu siapa sih orang yang soleh. Ya. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahu minas sholihin. Sesungguhnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam rahmat Allah adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita ingin diberikan nama Allah rahmat, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau laki soleh, kalau perempuan soleha. Makanya beruntung banget tuh Haji Iqbal ya, dapat istri namanya soleha. Kita diberikan rahmat, maka bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Yusuf, gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. 101 kan ini 12. Gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Jadi bergabungnya dengan orang-orang yang soleh, maka akan diberi rahmat. Ternyata syarat itu menjadi orang-orang yang soleh apa pertamanya? 114 atau 113? 114. Syarat ini menjadi orang-orang yang soleh pertama yu'minu billah. Beriman dulu kepada Allah, percaya dulu kepada Allah, kemudian beristiqomah, ketemu tuh Tuhannya Allah. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Dia percaya bahwa hidup bakalan berakhir. Kapan? Yaitu yang namanya hari kematian. Beriman kepada Allah dengan adanya hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik. Yang baik itu yang dikenal apa? Quran. Suruh manusia kenal Al-Quran supaya bisa mencegah dirinya daripada keingkaran. Sebab orang-orang yang ingkar tadi, a'adallahu lahum azaban shadidah, maka akan disediakan azab. Fattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Disuruh takut sama Allah. Yu'minu billah wa yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa ulaika minas sholihin, mereka itulah orang-orang yang saleh. Jadi tentang kebaikan itu dia bersegera. Nah, bisa kita pahami kajian pada malam hari ini, kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang telah mengurus kita. Allah itu yang telah memberi kitab sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan, agar kehidupan kita ini tidak keliru, tidak salah jalan yang diridhai oleh Allah. Dengan bimbingannya yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, diterangkannya dari petunjuk Al-Quran, maka akan menjadi furqan, berbeda. Insya Allah dengan itu maka kita tidak akan ada yang namanya khawatir. Dan
dan tidak akan kita bersedih hati. Di saat kita mati diwafatkan oleh Allah, dijamin wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahumul jannah. Ya, apalagi tadi 29 ayat 7. Orang yang beriman yang beramal soleh dijamin surga. Orang yang beriman yang beramal yang dihapus kesalahannya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah. Marilah kita bermohon kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.